Juanda, selamat malam Bapak Ibu. Kembali lagi hadir di acara iCommunity Level Up Club pada malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang SEO for local business. Temanya increase visibility to increase your sales in 2023. Oke, bersama Bapak Rian Kristo, yaitu seorang founder dan juga CEO of Tofidev gitu. Kalau saya cek, Tofidev itu bergerak dengan web design dan development gitu, Bapak Ibu. Oke, baik. Tapi sebelum itu, Bapak, bolehkah saya memperkenalkan tentang e-community terlebih dahulu ya, Pak ya, sebelum kita memulai sesi speakernya. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. Jadi, iCommunity ini adalah sebuah platform yang platform komunitas, tapi nggak cuman untuk para pebisnis aja, tapi juga buat profesional juga bisa kayak gitu. Nah, iCommunity ini didirikan oleh Pak Juanda, yang juga merupakan founder dari Kavling Solusi Digital dan juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Beliau juga punya banyak certified trainer, khususnya di digital marketing kayak gitu. Nah, lalu lebih lanjutnya, apa sih iCommunity itu? Mungkin ini yang bagi yang baru ya, Bapak Ibu yang baru hadir dan mulai tertarik di ILC ini, apa sih iCommunity itu? Nah, iCommunity itu punya visi dan misi. Visinya adalah yang pertama, merupakan platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Contohnya sekarang, Pak Juanda dan tim sedang ada di Malaysia, Bapak Ibu. Kalau kemarin ke Singapura, sekarang ke Malaysia. Jadi ini untuk mewujudkan visinya. Dan misinya adalah pertama, merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada. Kedua, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Kami juga punya tagline yaitu Share Network, Grow Network. Nah, lalu tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah untuk mempersatukan semua anggota dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Dan yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning, research, business matching, dan referral. Nah, kita punya kode etik. Jadi, sebagai platform komunitas ini kami nggak hanya sekedar sebuah forum untuk menggabungkan para member, enggak. Tapi kami juga punya kode etik. Nah, jadi kode etik kami yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Yang kedua, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Dan yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Begitu Bapak Ibu. Nah, silahkan. Sekarang kita udah menuju pada sesi yang ditunggu-tunggu, presentasi dari Bapak Rian Kristo. Berikan tepuk tangan semuanya, Bapak. Silahkan. Oke, selamat malam semuanya. Dimanapun teman-teman berada. Mungkin sebelum saya mulai, saya akan putar satu video terlebih dahulu. How to grow your business and sales through the internet. This upcoming digital marketing expert has started his digital marketing journey since 2007 with experience in website marketing, conversion rate optimization, search engine optimization, pay-per-click campaign, online advertising. He has helped more than 200 companies and trained more than 20,000 people throughout Indonesia. He also featured in several media such as Kompas, Detik.com, CNN, Metro TV, and many more. In 2019, he started SEOcon
the largest SEO conference in Southeast Asia. His goal is to equip marketers with expert knowledge. He is the author of Digital Marketing Concept, published by Gramedia Pustaka Utama. His podcast ranked as top podcast in marketing and business, and now he gonna teach you something interesting about digital marketing to grow your business to the next level. Please help me welcome Ryan Christo Mulyono. Sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semua di mana teman-teman berada. Suara saya apakah terdengar dan jelas? Kalau terdengar dan jelas bisa ketikkan 1 di kolom chat. Kalau kurang jelas, saya mungkin harus merubah sesuatu di dalam settingannya saya. Super jelas, Pak. Super jelas, nice, oke. Wah, ini tadi saya dengar ada yang dari Amerika, dari Denmark, terus ada dari Bandung. Coba yang belum bilang dari kota mana, boleh kasih tahu ke saya dari kota mana Anda berada. Kalau misalnya bisa nyalakan kamera akan lebih bagus lagi supaya saya bisa berkomunikasi dengan Anda. Nah, di sini coba dinyalain itu Mbak Devi, yang lainnya belum nyalain kamera, jadi saya merasa seperti saya bicara sama kamera. Bicaranya sama kamera lah, ngomong sama kamera doang. Oke. Di mana kota asal teman-teman berada? Ayo dari Bandung, ada dari Bandung, dari Jakarta. Yang lain? Wah, ini gimana teman-teman? Coba kasih tahu saya di mana kota asal Anda berada pada malam hari ini. Dari Surabaya, Mbak Delisa dari Surabaya, Coach Jos dari Bandung. Yang lainnya di sini ada Mbak Rina, Syabilat, Sutikno, Pak Ferry, sang pendekar properti sakti. Off cam gak apa-apa, no problem Coach Jos. Rania dari Jakbar, Bella dari DKI Jakarta. Yang lainnya Jennifer, wah dari Yogyakarta Jennifer. Oke. Nah, pada malam hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang cukup menarik, cukup simple, cukup sederhana untuk semua bisnis bisa lakukan di dalam bisnisnya mereka. Saya pengen tahu dulu di sini sebelum saya mulai, apakah saya berbicara pada entrepreneur, karyawan, pengusaha, baru memulai usaha startup, atau siapa? Mbak Rina dari Bekasi sedang OTW off kamera gak apa-apa, oke? Hati-hati kalau saya minta chatting, kalau minta chat boleh di skip, tapi kalau lagi sempat boleh di chat gitu ya. Men from Mars, women from Venus. Oke. Kira-kira pada siapa saya bicara? Kalau boleh kasih tahu ke saya, apakah business owner, apakah baru mulai, masuk Tikno, karyawan, oke. Pengusaha, CEO, marketing. Kalau boleh tahu, kasih tahu juga jabatannya di satu perusahaan juga boleh, supaya saya tahu siapa ngomong. Business owner, wah, Pak Widi, oke. Coach Yos, pengusaha bidang direct selling, product health and beauty. Bu Delisa, business owner. Nah, oke, nice. Berarti kebanyakan adalah business owner. Kalau gitu topiknya mungkin tepat untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan saya memberikan hal yang bermanfaat selama 1 jam ke depan. Oke, kita akan bahas tentang bagaimana meningkatkan visibilitas untuk mengembangkan bisnis di tahun 2023. Wah, gak berasa ya, kita udah masuk ke 2023, 2022 akhir. Cuma sisa 3 minggu lagi. Siapa yang sudah tembus target? Siapa yang sedikit lagi? Siapa yang masih jauh? Atau siapa yang udah santai-santai? Apapun yang Anda capai di tahun 2022, saya percaya, saya yakin Anda sudah melakukan yang terbaik di tahun 2022 ini. Nah, sekarang kita mau masuk ke 2023, gimana caranya supaya bisnis kita makin bertumbuh? Betul. Nah, pada malam hari ini kita bakal bahas tentang local SEO. Sebelum saya ngomongin lebih jauh mengenai local SEO, pada saat 2007 yang lalu pas ditanyain
pas saya mulai belajar mengenai digital marketing, dibilangnya adalah seperti ini. Kalau orang bilang digital marketing, dia ngomongnya bahwa ini bisnis tuh enak banget. Buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, orang datang terus langsung orang beli-beli aja. Dan yang paling menarik lagi adalah kita nggak perlu dibatasi oleh satu wilayah. Seluruh dunia bisa membeli produknya kita. Siapa yang pernah dengar hal tersebut? Siapa yang setuju dengan hal tersebut? Pada saat awal saya dibilangin seperti itu, saya excited. Wah, yes, keren banget nih. Bisnisnya bisa buka, toko saya bisa buka 24 jam, terus ada orang yang beli produknya saya dimanapun mereka berada. Mereka tinggal bayar secara online, dan akhirnya penjualan meningkat, profit makin besar. Tapi setelah saya menjalankannya, beberapa saat saya menjalankan, saya menemukan bahwa ternyata nggak semudah itu. Metode pembayaran, kalau kita di Indonesia, tahu nggak sih metode pembayaran paling populer di Indonesia itu apa? Kira-kira apa? Kartu kredit? Bukan, kartu kredit adalah salah satu yang paling kecil. Transfer, ternyata transfer bukan yang paling besar. QRIS, bukan juga yang paling besar. Berdasarkan data, kalau misalnya semua metode pembayaran dibuka, oke? Semua metode pembayaran diaktifkan. Ternyata yang paling laris, yang paling ramai digunakan adalah namanya COD. Apa COD? Cash on delivery. Kita mau hidup di dunia digital, kirain bisa hidup santai-santai, duit masuk ke rekening otomatis. Kenanya COD paling banyak di Indonesia. Nah, tuh. Oke, kalau COD itu berarti cash on delivery. Udah barangnya nyampe, minta dibuka dulu. Kalau barangnya nggak sesuai, dibalikin. Nah, gimana dong kalau kayak gitu? Tapi nggak ada masalah, oke? Ini cuma buat supaya kita tahu, kita aware kondisinya seperti apa. Dan ini membuat pertanyaan saya masuk ke pertanyaan ini. Apakah kita perlu masuk ke bisnis lokal atau bisnis global? Kalau saya belajar, dibilangnya adalah local business, global network. Makanya kita di iCommunity. Jadi orangnya banyak, kenalannya ada di seluruh dunia. Oke? Tapi bisnisnya kita, sepanjang pengalaman saya, makin ke sini, makin ke era kita saat ini, kita semakin diminta untuk localize. Untuk lokal di daerah, bukan localize bukan cuma bahasa doang, tapi daerah tertentu juga. Di Jakarta aja. Karena semakin sering kita perhatikan, bisnis kita ternyata nggak bisa cater ke seluruh dunia. Contohnya, siapa di sini yang punya produk? Tadi ada yang punya produknya ada produk-produk kesehatan, gitu ya. Kalau misalnya ada yang beli ke Amerika, bisa nggak dikirim? Bisa, kirimnya mah gampang. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan kalau kita misalnya mau kirim ke daerah yang kita nggak tahu. Yaitu lama di penawaran. Kenapa lama di penawaran? Oh iya, kirim ke Amerika bisa nggak? Ya bisa kirim ke Amerika. Tapi kita nggak tahu ongkos kirimnya berapa. Untuk pembelian satu produk harganya berapa. Kalau 2 produk harganya berapa. 3 produk kirimnya berapa. Kita nggak tahu. Akhirnya kita pergi ke kantor pos atau ke JNE atau ke FedEx atau ke tempat tertentu. Minta penawarannya, ntar penawarannya ditanya lagi, punya izin ekspor gak? Punya izin apa gak? Segala macam. Akhirnya satu hari kemudian kita baru kasih tahu ke kliennya bahwa oh ternyata bisa, biayanya sekian, biaya kirimnya lebih mahal daripada biaya produknya. Akhirnya kliennya nggak jadi beli. Bukan cuma kirim ke Amerika doang, tapi ini sering terjadi. Bukan cuma kirim ke daerah-daerah tertentu, tapi bahkan di lokal pun kita melakukan seperti itu. Misalnya ada yang beli dari Papua. Yang kita bayar adalah waktu untuk ngecek. Sedangkan di era kita saat ini, waktu adalah komoditas yang paling berharga di dunia. Betul. Speed is number one. Oleh karena itu, banyak bisnis yang mengerti tentang hal tersebut, mereka gak lagi mau go global. Mereka mau cari go local, but the king of the local. Jadi kalau mereka punya bisnis, apalagi kalau Anda yang punya bisnis di F&B atau bisnis di bisnis yang jualannya di daerah tertentu, lokal, toko konvensional, kita mau kuasain di daerahnya kita. Kita mau memastikan bahwa
pada saat orang mencari sesuatu, kita ditemukan di daerah tersebut dengan posisi yang lebih tinggi, dengan kredibilitas yang lebih tinggi. Nanti saya jelasin, contohnya seperti apa sih, apa yang kita perlu perhatikan, apa yang bisa kita kerjakan gitu ya. Dan apa yang akan saya bagikan pada malam hari ini bukan tentang ilmu menggandakan uang, itu yang pasti. Karena kalau saya bisa menggandakan uang, lebih baik saya menggandakan uang saya sendiri tanpa perlu membagikannya kepada orang lain. Tapi yang saya bagikan pada Bapak Ibu pada malam hari ini adalah semua berdasarkan dari pengalaman saya selama 10 tahun di dunia digital. Saya sudah membantu lebih dari 600 klien sepanjang karirnya saya. Dan pada saat saya membagikan akan ada beberapa bagian yang Bapak Ibu sekalian merasa bahwa ini kayaknya bukan buat saya deh. Kayaknya nggak cocok. Bisnis saya tuh bisnis global. Bisnis saya itu bisa dikirim ke seluruh dunia. Saya nggak peduli orangnya dari mana. Pokoknya bisnis saya bisa digunakan. Saya akan bilang percaya dengan prosesnya. Okay? Trust the process. Kalau Anda berpikir bahwa bisnis saya berbeda, itu artinya Anda mengotak-ngotakkan diri Anda sehingga Anda nggak bisa keluar dari comfort zone-nya Anda. Okay? Jadi pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, satu yang sangat penting untuk bisnisnya Anda. Untuk Anda yang pemilik usaha atau Anda marketer di B2B, B2C, retail, wholesale, dan sebagainya, apapun jenis bisnis Anda, ini adalah untuk Anda. Goalnya saya dalam webinar ini sederhana. Goalnya saya adalah saya ingin menunjukkan pada Anda satu-satunya cara untuk Anda bisa melipat gandakan bisnis Anda hingga 10 kali lipat adalah dengan cara membantu Anda merubah cara melakukan pemasaran. Dan salah satunya cara untuk memasarkan secara online adalah dengan mengaktifasi strategi yang efektif. Itu ada goalsnya saya. Jadi sekali lagi perkenalkan, nama saya Ryan Kristomoyono. Saya membantu pemilik bisnis dan marketer untuk meningkatkan bisnis mereka secara online. Dan saat ini saya sebagai founder dan CEO dari Toffee Dev, sebuah digital agency base-nya di Jakarta. Saya juga menulis satu buku judulnya Digital Marketing Concept. Untuk Anda yang baru pertama kali masuk ke dunia digital marketing atau baru mau masuk ke dunia digital marketing, bisa cari bukunya, ada secara online di gramedia.com. Saya juga mempunyai satu acara namanya SEOcon Jakarta. SEOcon Jakarta ini konferensi untuk para SEO. SEO itu ada satu strategi di dunia digital marketing yang paling banyak dan paling populer digunakan oleh para marketer di dunia. Kita adalah konferensi terbesar di Southeast Asia. Terakhir kita udah lakukan sejak 2019. 2020 adalah konferensi kita yang paling besar, dilakukan secara offline di dekat Casablanca Jakarta. 2021 dan 2022 kita lakukan secara online. Dan kita baru menyelesaikan konferensi forum internasional kita yang pertama di Bali minggu lalu, baru selesai. Tepat baru 1 minggu lalu. It's good, ada sekitar 80 orang dari Southeast Asia kumpul belajar mengenai SEO. Ini adalah timnya saya. Kita adalah tim dengan 70 orang di perusahaan. Saya nggak tahu besar atau kecil, tergantung angkanya. Ada yang bilang perusahaannya besar, ada yang bilang perusahaannya kecil. Relatif. Tapi kenapa saya mau bikin ini untuk Anda, terutama untuk yang business owner baru mulai. Saya juga mulai dari meja makan. Ini ada foto yang saya foto 2010. Saya bilangnya my new office space. 2 Desember. Jadi setiap tahun saya biasanya post kalau ada yang friends, temenan sama saya di Facebook. Biasanya saya suka post ini, saya reshare. Untuk mengingatkan saya bahwa 12 tahun yang lalu saya mulai perjalanan ini. Dimulai dari meja makan. Jadi sampai sekarang 2022. Sekarang tim saya sekitar 75 orang. Saya nggak tahu 75 atau 76. Tiap bulan biasanya kita nambah 1 orang atau 2 orang. Apa yang membedakan, kalau ditanyain apa yang membedakan saya dengan pemasar lain? Ada banyak pemasar di luar sana. Mungkin perbedaan yang paling besar yang saya bisa bagikan pada Anda adalah I do what I preach. Jadi kalau Anda suka, mungkin ini adalah pertama kali kita bertemu secara virtual atau Anda sudah pernah mengikuti webinar saya di tempat lain. Apa yang saya ajarkan adalah sesuatu yang saya lakukan di dalam bisnis. Jadi saya biasanya selalu melakukan kelinci percobaan ke dalam bisnisnya saya. Sebelum saya bisa cater ke orang lain. Kenapa? Karena tujuannya sederhana. Karena kalau misalnya di saya gagal, kenapa saya harus memberikan kepada orang lain sesuatu yang nggak berhasil? Okay? Nah, itu ada sedikit tentang saya. Dan sekarang kita bakal ngomongin tentang bisnisnya Anda. Siapa dari Anda yang pernah mencari
brand Anda di online melalui mesin mencari? Ada? Siapa yang belum pernah? Nah, siapa yang belum pernah melihat atau belum pernah mencari? Coba saya tantang Anda. Coba cari, buka di browser baru, buka browser baru gitu ya. Kalau Anda di laptop, buka tab baru. Kalau Anda di mobil, jangan, nggak usah, nanti aja. Kalau Anda di laptop, kalau Anda di handphone, nontonnya di rumah, boleh buka tab baru. Coba search, yang pertama adalah cari nama perusahaan Anda di Google. Oke. Nah, kalau Anda melakukan pencarian di Google, biasanya akan ketemu satu hasil pencarian. Kalau Anda menemukan bisnis Anda ada di halaman pertama di posisi paling atas, maka saya bisa mengucapkan pada Anda selamat. Tapi kalau misalnya Anda tidak menemukan bisnis Anda di atas, maka Anda memiliki tantangan untuk bisnisnya Anda. Anda juga bisa, oh tapi saya nggak punya bisnis saya baru mulai. Anda bisa melakukan pencarian untuk nama Anda. Oke. Ini adalah level yang paling dasar dari sebuah bisnis untuk kita bisa lebih dipercaya di market. Kenapa? Karena orang yang baru pertama kali kenal dengan Anda, mungkin mereka akan melakukan pencarian. Yang saya tahu, kalau di tempatnya saya, tim HR-nya kita, pada saat ada orang yang masuk, yang akan mau masuk ke dalam tempatnya saya, mereka akan mencari nama orang ini dulu di mesin mencari. Mau tahu lah, ini orangnya siapa sih? Apa yang orang bicarakan tentang dia? Hasil pencariannya seperti apa? Apakah ada dari LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, dan sejenisnya. Okay. Memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Okay. Siapa yang udah melakukan pencarian? Kalau udah melakukan pencarian, menemukan bisnis Anda, bagus. Nah, yang kedua yang saya pengen Anda lakukan lagi adalah Anda ke search bar-nya lagi, ke bagian mencarinya. Coba Anda ketikkan sesuatu yang berhubungan dengan bisnisnya Anda. Misalnya, kalau saya adalah Toffee Dev. Toffee Dev ini adalah digital agency. Salah satu jasanya saya adalah jasa pembuatan website. Oke. Maka saya akan pergi ke Google, lalu saya mencari jasa website atau web design. Di sini saya baru tadi pagi persiapan. Jadi saya cari web design. Karena saya bukanya pas pagi, jadi di sini tulisannya opening soon. Oke. Web design. Kalau saya tujukan pada Anda, saya masuk ke Google. Okay. Saya masuk ke Google. Lalu saya cari di sini web design. Okay. Saya cari web design. Wah, Pak, tulisannya kurang besar. Saya besarkan sedikit. Oke, bisa lihat semuanya? Oke ya. Oke. Nah, web design di sini ada ad, oke? Ad ini adalah iklan. Kita bayar pada Google untuk kita bisa berada di halaman pertama hasil pencarian menggunakan iklan. Lalu ada satu yang namanya Maps. Okay. Ini adalah fitur yang masih belum terlalu digunakan oleh banyak bisnis. Okay. Pada saat saya melakukan pencarian web design, di sini Toffee Dev keluar di bagian atas. Berikutnya ada Brief Studio, ada Web Arc, dan seterusnya. Lalu di bagian bawahnya ada hasil pencarian yang biasa kita ketemukan. Ada People Also Ask, dan yang lainnya. Oke. Nah, tapi yang saya pengen fokuskan pada malam hari ini adalah mengenai local business. Oke. Local business berarti kita berada di satu daerah tertentu, satu lokasi tertentu. Oke. Dan yang menariknya, kalau teman-teman cari sekarang semua di Google, cari web design, sebagian besar dari teman-teman gak akan menemukan Toffee Dev di halaman pertama hasil pencarian dari pencariannya Anda. Loh, kok bisa? Iya, karena Anda tidak ada di lokasinya saya, di daerahnya saya. Karena salah satu yang dilakukan sama Google sekarang adalah localize. Mereka menggunakan daerah tempat Anda melakukan pencarian. Kenapa saya keluar? Karena saya lagi ada di kantor. Jadi udah pasti titik poinnya dicari web design, yang ketemu ada Toffee Dev. Kalau saya nggak ketemu Toffee Dev, maka ada yang salah dengan bisnisnya saya. Jadi begitu dicari web design, keluarlah Toffee Dev.
Tapi kalau misalnya tadi ada yang di Yogyakarta, hasilnya bukan kemungkinan besar bukan Toffee Dev, tapi ada satu bisnis lagi di daerah Yogyakarta yang ngomongin tentang web design yang muncul di halaman pertama hasil pencarian. Kalau Anda di Denmark, keluar yang di Denmark. Kalau Anda di Amerika, keluar yang di Amerika. Oke. Ini adalah bagaimana caranya Google merubah hasil pencarian di mesin mencari. Nah, kalau Anda lakukan yang lainnya, Anda bisa cari yang berhubungan dengan bisnisnya Anda. Kalau tadi misalnya alat kesehatannya apa? Alat kesehatan udah banyak banget gitu ya. Obat untuk, jangan obat. Obat sedikit sulit. Saya nanti akan bagikan lebih jauh kalau misalnya kita ngomongin tentang kesehatan. Tapi kalau misalnya yang lain, ada properti misalnya, ini Ferry. Dulu satu gurunya Mr. Fabian Lim. Yes, kita satu guru, satu murid. Property consultant misalnya. Oke, property consultantnya itu di mana? Saya bisa cari agen properti. Dan agen properti akan ada agen properti yang ada di sekitarnya saya. Di sini ada Niaga Home Property, Alam Jaya Perkasa, Interpro Property. Oke. Ini adalah gimana caranya kita bisa menggunakan, bisa mempersiapkan, dan ini ada cara yang paling mudah yang banyak bisnis tidak lakukan, walaupun hal ini sangat mudah untuk dilakukan. Jadi pada webinar kita pada hari ini, saya akan menunjukkan pada Anda bagaimana caranya kita meningkatkan visibilitas kita secara online dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan membagikan 3 rahasia untuk melakukan local SEO. Jadi ada berapa rahasia? 3 rahasia. Yang pertama, the right platform. Yang kedua, the power of map. Yang ketiga, powerful rating. Oke. Jadi kita akan bahas yang pertama dulu. Nah, ini Coach Jos ada yang bilang, posisi di Bandung cari web design yang keluar karis.id lokasi di Yogyakarta. Itu dari Maps atau dari hasil pencariannya. Oke. Yang Maps, kalau saya bagi lagi, Maps itu selalu ada, sebentar. Maps itu selalu ada petanya di sebelah kanannya. Oke. Jadi petanya ada di sebelah kanannya, dan biasanya kalau hasil pencarian akan beda-beda. Oke. Saya coba melakukan web design. Di bagian add, ini di tempatnya saya ada mariberkarya.co. Di sini untuk peta ada Toffee Dev. Dan di hasil pencariannya ada Glints. Loh, kok beda-beda? Itulah Google saat ini. Posisi kita menentukan hasil pencariannya kita. Oke, jadi kita nggak bisa ngomongin. Ini another level of SEO. Makanya saya bikin SEO conference. Karena SEO berubah dengan sangat cepat. Kita juga mau belajar dari guru-guru di dunia yang mengajarkan mengenai SEO, ataupun mereka para praktisi di Indonesia yang mengajarkan, yang melakukan SEO untuk bisnisnya mereka. Jadi hasilnya akan sangat kompleks. Mungkin di lain kesempatan pada saat saya ngobrol sama Bro Juanda, isi dong di iCommunity. Oke, saya mencari gimana caranya supaya banyak pemilik bisnis ikut webinar ini selama 1 jam, bisa ngambilin takeaways yang simple, yang sederhana. Karena kita cuma punya 1 jam untuk membahas. Tapi kalau misalnya nanti ada yang tertarik membahas lebih lanjut mengenai SEO, boleh kontak saya atau korek saya di Instagram. Oke? Nah, kita bakal bahas mengenai 3 hal ini. Yang pertama adalah, yang perlu kita bahas adalah the right platform. Bagaimana memilih platform yang tepat untuk bisnis lokal. Kenapa platform penting? Dalam kita melakukan apapun, misalnya kalau kita ngomongin tentang bicara kita berkomunikasi. Gimana caranya kita berkomunikasi? Apa yang kita gunakan? Sebagian besar orang di Indonesia menggunakan satu platform yang namanya WhatsApp. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita bukan di Indonesia, kalau kita di Tiongkok, kira-kira apa yang kita gunakan? Kita menggunakan WeChat. Kalau kita di Amerika,
Platform apa yang kita gunakan? Di Amerika, mayoritas menggunakan iMessage. Menggunakan Apple product, iPhone product. Jadi kita perlu tahu platform apa yang kita perlu gunakan untuk sebagai medianya kita untuk melakukan pemasaran. Sama seperti kita menggunakannya untuk berpromosi online, terutama di bagian local, di bagian daerah supaya kita jadi raja di daerahnya kita. Kita perlu satu platform yang bisa menguasai daerah tersebut. Dan jawaban saya untuk saat ini, untuk bisnis dimanapun, baik itu di Indonesia, di Amerika, di Denmark, atau di negara manapun, saya akan fokuskan untuk pertama kali, kita akan fokus di Google Business Profile. Di Indonesia namanya Google Profile Business. Kenapa? Ini adalah platform yang dibuat oleh Google untuk kita bisa menampilkan bisnisnya kita di dalam platform, di dalam hasil pencarian Google. Jadi pada saat kita melakukan pencarian di Google, kalau saya melakukan pencarian di Google, seperti ini. Semua hasil pencarian yang ada di atas ini adalah hasil dari Google Business Profile. Google nggak ngelihat dari websitenya kita. Google nggak ngelihat dari Instagramnya kita. Oh, kita udah punya Instagram loh. Google nggak bisa menemukan bahwa di Instagram bisa tampil di bagian peta. Padahal kalau kita ada di peta, penting atau penting banget? Minggu lalu saya baru dari Bali. Dari Bali menyenangkan lah ya, abis pandemi. Pertama kalinya saya ke Bali setelah 2 tahun dikurung di Jakarta. Akhirnya punya alasan untuk pergi ke Bali. Ada yang berubah, ada beberapa toko tutup, ada beberapa toko yang baru buka. Terus waktu itu saya lagi cari tempat makan. Kemana saya melakukan pencariannya? Ya paling gampang, kebetulan saya waktu itu ada di daerah Sunset Road, dekat Seminyak. Jadi ya saya cari di daerah situ. Hey, mau cari tempat makan ini, yang mana yang paling dekat? Bisa jalan kaki atau enggak? Bisa atau mesti naik kendaraan. Dan yang menariknya adalah saya nggak lagi fokus ke dalam hasil pencarian yang konvensional. Saya ngelihat dari petanya. Oh, tempat kita di mana, paling dekat kemana? Nah, untuk bisnis supaya kita bisa tampil, satu-satunya cara supaya bisa muncul di peta atau bisa muncul di ada pinpointnya di Maps, salah satu cara yang paling gampang adalah Anda harus terdaftar di Google Business Profile. Kalau nggak terdaftar, kemungkinan besar bisnis Anda nggak akan muncul. Jadi yang bisa Anda lakukan saat ini adalah Anda bisa membangun akunnya Anda. Bangun akunnya gimana? Bangun akunnya bayar berapa? Bangun akunnya bayarnya gratis. Anda tinggal buka di Google, Anda ketikkan Google Business Profile. Dan Anda masukkan data-data sesuai dengan bisnisnya Anda. Anda mesti kasih lokasinya harus tepat. Nomor telepon, email, website. Kalau Anda di restoran F&B, kasih tahu menunya. Kalau Anda di jasa, kasih tahu jasanya Anda apa. Semuanya harus dimasukkan ke dalam profilnya Anda. Oke. Siapa di sini yang belum punya business profile? Ketikkan 1 di kolom chat. Siapa yang sudah punya business profile? Ketikkan 2 di kolom chat. 1 belum punya, 2 sudah punya. Siapa yang sudah? Siapa yang belum? Ayo. Oke, Coach Jos belum punya, 1. Oke, Pak Yongki sudah punya. Good. Oke. Jadi langkah utamanya Anda setelah ikut dari webinar kita pada malam hari ini adalah Anda harus buka karena gratis. Oke, kalau Anda gratis, Anda bisa menguasai dari lokasinya Anda. Kita nggak ngomongin tentang orang yang cari dari luar kotanya Anda. Kenapa? Karena pada saat kita mau targetin keluar kota, kemungkinan besar kita bisa cater atau enggak. Di bisnisnya saya di Tofidev, selama 10 tahun terakhir kita fokus banyak di Jakarta. Kita nggak terima klien, bukan yang nggak terima, tapi kita nggak fokusin klien di luar dari Jakarta. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena dari sisi bisnis,
Karena targetnya kita adalah beberapa perusahaan yang perusahaannya bentuknya medium company. Jumlahnya paling banyak di Jakarta. Di daerah ada nggak? Ada. Surabaya ada, dari Bandung ada, dari Medan ada. Kota-kota besar di Indonesia punya target marketnya kita. Cuman yang kita nggak punya adalah kapasitas untuk kita meng-cater mereka. Karena di dalam B2B, kebanyakan perusahaan-perusahaan ini mereka minta kita untuk datang. Siapa di sini yang punya perusahaan B2B? Tahu maksudnya? Kita disuruh terbang ke, ada orang dari Surabaya, perusahaan Surabaya, kita diminta pitching presentasi ke Surabaya, tiket pesawat bayar sendiri, penginapan bayar sendiri. Mudah-mudahan diterima. Kalau nggak ada calon yang lain, mungkin pilihnya kita. Dan itu bikin saya yang kalau ada dari luar daerah, online dulu deh gitu ya. Baru kejadian ya setelah pandemi. Setelah pandemi semuanya online kan. Kalau dulu kita diminta online, mereka alasannya banyak. Pak, sorry, internet saya nggak bagus, internet saya jelek. Saya cuma bisa pakai audio aja ya, nggak bisa on cam. Itu udah sering banget. Pandemi adalah berkah sekaligus kutuk untuk bisnisnya saya. Oke, orang jadi semuanya online gitu ya, semua nggak ada alasan. Oh, pakai Zoom. Pakai Zoom itu apa? Gimana caranya? Udah sekarang, oh ya udah pakai Zoom aja, meeting Zoom. Sekarang kita baru mulai ke luar daerah. Walaupun kita nggak pernah masuk ke meeting secara offline, kecuali kalau udah deal baru kita masukin. Oke. Dan paling banyak bisnisnya kita adalah bisnis yang di daerah kita. Jadi kita menguasai beberapa pencarian untuk pencarian tertentu. Jadi tugasnya Anda pada hari ini adalah Anda harus membuat akunnya Anda. Nah, setelah Anda bikin account, satu hal yang harus Anda perhatikan adalah NAP. Bagaimana membuat bisnis Anda menonjol dibandingkan dengan bisnis jenis yang untuk lebih mudah ditemukan. Gimana caranya? Yang pertama adalah Anda harus tahu apa nama bisnis Anda. Coba ketikin di kolom chat, apa nama bisnis Anda? Ayo, nama bisnisnya apa? Jaya Diesel. Yes, FX Rudy. Pepo. Oke, dari Ranza. Dr. Megawati, Medis. Nama bisnisnya Medis. Wow. Oke. Nama bisnis bukan nama produk ya? Bukan. Nama bisnis. Nama bisnisnya saya ada Tofidev. Oke. Nama bisnis saya Tofidev. Kita harus punya identitas dari bisnisnya kita yang kita tuliskan secara terus-menerus. Kenapa? Karena NAP singkatannya adalah name, address, dan phone. Untuk kita bisa accelerate di dunia digital, nama, address, dan phone-nya kita harus sama. Semuanya harus sama. Maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan name, address, dan phone-nya itu sama? Apa maksudnya? Kalau nama bisnisnya Anda adalah nama bisnis, nama brand juga. Yes, nama bisnis, nama brand juga. Siapgawe.com itu adalah salah satu kliennya Pak Yongki. Yes, itu adalah namanya Anda. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah Anda bisa melakukan pencarian lagi di Google sesuai dengan nama bisnisnya Anda. Kadang-kadang ada orang bilang nama bisnis sama nama brand itu beda atau sama. Di tempatnya saya contoh, balik lagi ke tempatnya saya. Nama tempatnya saya secara legal di Indonesia. Secara legal di Indonesia namanya adalah Toffee International. PT Toffee International. Tapi nama brand yang saya kedepankan namanya adalah Tofidev. Okay. Saya harus memilih nama mana yang saya akan gunakan. Apakah Toffee International atau Tofidev? Tentu saja, kira-kira nama mana yang saya gunakan? Ya, Tofidev. Semua orang saya kasih tahu saya dari Tofidev. Okay. Kita juga punya beberapa nama yang kita gunakan, ada Toffee Global, ada Toffee Institute. Itu adalah nama yang kita gunakan yang harus kita buat secara konsisten ke seluruh medianya kita. Bukan cuma di Google doang, tapi di tempat lain juga. Terutama Anda yang di restoran. Dan penulisannya harus sama. Artinya apa? Kalau saya ngomongin tentang Tofidev, kita menyeragamkan ke semua media yang kita gunakan untuk menggunakan Tofidev di mana T-nya besar dan D-nya besar. Semuanya sama. iCommunity juga sama. I-nya kecil, C-nya besar. Okay. Jadi nggak dibilang
I-community, I-nya besar, C-nya besar, community. Kenapa? Karena dengan begini, dengan namanya sama, semua penulisannya sama, mesin pencari dan mesin-mesin yang lainnya akan lebih mudah untuk menemukan siapa kita. Namanya kita harus bisa dengan mudah mereka kenali. Oh, Toffee Dev itu adalah semua berhubungan dengan digital marketing. Oke, kalau ada sesuatu dari digital marketing, ada orang yang mencari digital marketing, maka brand Toffee Dev bisa ditampilkan dengan lebih tinggi. Kalau kita punya namanya sama. Tapi saya sering ngelihat banyak bisnis mereka nggak punya identitasnya. Jadi mereka bikin di Google Business Profile namanya apa. Terus mereka buka lagi di Facebook namanya apa. Di Instagram namanya beda lagi. Semuanya harus dibikin secara sama. Kalau udah keburu dibuat gimana? Nggak masalah. Sekarang waktunya untuk dibenahi. Tapi benahinya jangan 100%. Jangan langsung. Kalau misalnya mau diskusi sama saya, kontak saya. Datanya saya ada di iCommunity. Kalau nggak ada, berarti Anda belum daftar di iCommunity. Bisa daftar dulu di iCommunity supaya kita bisa diskusi. Oke? Tapi nama doang nggak cukup. Kita perlu ada address. Address apa? Alamat. Yes, alamat. Alamatnya memang beda-beda. Alamatnya kadang-kadang beda-beda. Paling bedanya apa? Paling gampang dibedain apa? Jalan. Jalan ada yang tulisnya Jalan, ada yang tulisnya JL, ada yang tulisnya JLN. Loh, itu bedanya apa? Buat kita mungkin nggak ada bedanya. Buat Anda dan saya melihat jalan, nulis baca jalan, mungkin nggak dibaca juga. Tapi kita ngomong tentang robot. Kita ngomongin tentang mesin. Mesin, mereka membedakan antara jalan, JLN, dan JL. Yang mana yang benar? Semakin kita sama di semua platform, maka mereka akan lebih mudah mengenali siapa kita. Begitu juga nomor telepon. Nomor telepon plus 62 021 0812 dan seterusnya. Itu juga kita bikin setara. Nah, jadi apa yang kita bisa lakukan sebagai pemilik bisnis? Satu hal yang kita perlu lakukan adalah kita samakan semuanya terlebih dahulu. Jadi kita tentukan nama yang kita mau dikenal secara online itu yang mana. Apakah menggunakan JLN, apakah menggunakan JL, kalau nomor teleponnya itu nomor teleponnya yang mana, 021 kah, nomor handphone kah, WA kah, atau apa yang kita mau gunakan. Namanya itu apa? Semua di brand, semuanya di labeling, dibuat sama. Oke? Bisa lakukan hal tersebut? Oke? Sedikit mengenai the power of NAP. Kalau dibahas lebih detail, kita bisa bahas dengan lebih detail lagi mengenai ngomongin tentang NAP ini aja. Oke? Dan kita mau masuk yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah powerful rating. Untuk kita bisa accelerate di dunia online, cara paling gampang adalah orang bakal ngeliat ratingnya kita. Apa yang dimaksud dengan ratingnya kita? Kalau Anda melakukan pencarian di mesin mencari, biasanya suka ada bintangnya. Ada 4 dari 5, ada 4,2, ada 4,6, 4,7. Untuk rating, di dalam dunia rating, Anda harus mengerti satu hal. Yaitu 1 dari 10 mengalahkan sisanya. Maksudnya apa? 1 dari 10 mengalahkan sisanya. Maksudnya begini. Siapa di sini pernah mengalami pengalaman buruk makan di satu restoran? Ada? Siapa yang pernah makan di satu restoran? Benernya restoran favorit. Sering makan sih di situ. Udah ya sebulan sekali lah selama setahun terakhir kita makan di situ terus. Ternyata tiba-tiba nih satu kali Anda makan, tiba-tiba di piringnya pas lagi Anda mau makan, ada kecoa. Apa yang akan Anda lakukan? Biasanya langsung keluarin handphone gitu ya, terus bikin video, dipakai garpu atau sendok, dicungkil-cungkil dulu dikit gitu ya, di videoin gitu, terus diposting. Gak boleh katanya ada UU ITE, mencemarkan nama baik. Tapi itu yang dilakukan sama orang-orang. Padahal setahun terakhir setiap bulan dia makan di situ sekali. Cobain dong. Udah berarti kalau dalam setahun terakhir 12 kali dia makan, itu makan ke 13 kali. Yang 12 kalinya itu nggak pernah sekalipun diposting. Makanannya enak, pelayanannya bagus, harganya
murah. Begitu ada satu, langsung semua kalimat binatang keluar. Tapi itu yang terjadi sama bisnisnya kita. Apapun jenis bisnis yang kita lakukan. Orang yang memiliki pengalaman buruk dengan bisnis Anda punya kemungkinan lebih besar untuk memberikan review dibandingkan dengan mereka yang mengalami pengalaman yang baik. Kalau gitu gimana? Sebagai bisnis apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu mengerjakan rating atau reviewnya kita. By the way, kalau kita ngomongin tentang rating ataupun review, Anda harus ngerti satu hal. Pada saat kita ngomongin tentang rating atau review, Anda nggak mau minta 5. Anda nggak mau punya kumulatif nilainya ada 5. Enggak. Oke. Kenapa? Karena semua yang nilainya 5 adalah perusahaan yang bohong. Saya nggak nemuin perusahaan yang benar, perusahaan yang real, perusahaan yang bagus, itu nilai ratingnya 5. Paling bagus 4,9. Kalau 5 udah pasti bukan yang bagus. Oke. Kita nggak mau nilainya sempurna. Rating kita cukup senang, saya biasa targetin di 4,7, 4,6, atau kalau bisa 4,8. Tapi jarang kita nemuin 4,5. 4,5 is good enough. Oke, jadi kalau Anda dapetin angka di situ, jangan terlalu khawatir. Anda khawatir kalau nilainya Anda di 3, 3,9, 4,1, itu Anda khawatir. Oke, karena itu beneran ratingnya orang bahkan lihat di Anda kurang begitu bagus. Tapi kalau misalnya Anda bilangnya di 4,5, 4,6, it's good. Oke, udah cukup bagus. Nah, karena Anda harus tahu tentang hal tersebut, maka yang perlu Anda lakukan untuk mendapatkan rating ataupun review adalah Anda harus selalu minta. Gimana caranya selalu minta? Setiap kali ada transaksi, Anda bisa minta sama pelanggan Anda, Pak, kasih review dong buat kita di tempatnya saya. Oke, di Google My Business itu ada tempat yang paling bagus untuk kita minta review sama mereka. Mereka tinggal cari, mereka bisa langsung tulis di situ. Pada saat mereka udah login di Google, mereka bisa ketikkan secara langsung dan angkanya akan langsung muncul. Oke. Tapi Anda juga perlu menyelesaikan dengan platformnya, terutama untuk Anda mungkin Anda di F&B bukan cuma di Google, Anda juga perlu melakukan ratingnya di online food delivery. Anda perlu juga di TripAdvisor. Kalau Anda di Amerika, Anda harus menggunakan Yelp dan sejenisnya. Anda harus tahu platform apa yang akan Anda gunakan. Okay. Dan yang paling penting adalah Anda harus manage ratingnya. Apa maksudnya manage rating? Apa maksudnya? Setiap kali ada yang memberikan rating, memberikan review, Anda harus balas. Minimal Anda bilang terima kasih. Terutama mereka yang punya ratingnya lebih buruk. Karena kalau ratingnya lebih buruk, artinya ada sesuatu yang perlu Anda komunikasikan dengan mereka. Bukan berarti bahwa mereka itu bisnis Anda buruk. Enggak. Oke, rating buruk enggak pernah tentang bisnis Anda, benar-benar bisnis Anda 100% buruk. Tapi Anda harus manage rating yang Anda terima. Sampai di sini bisa mengerti? Gimana caranya untuk dapetin ratingnya? Yang saya lakukan, yang saya biasa ajarkan adalah setiap kali ada klien yang puas, oke? Kliennya yang puas, yang belum bisa diajakin ngomong, saya nggak minta. Klien yang puas, saya minta mereka untuk kasih rating. Lalu saya minta juga pada timnya saya. Orang-orang yang kerja, saya minta kepada mereka untuk kasih rating. Loh kan orang yang kerja? Iya, nggak apa-apa. Oke, selama nggak di-abuse. Oke, jangan minta di-abuse, artinya setiap hari disuruh tulis rating. Ya nggak bisa. Oke, tapi mereka bisa kasih tahu pengalamannya mereka. Terutama mereka yang happy, atau mereka yang mau resign, atau mereka yang baru masuk kerja. Kita bisa minta kepada mereka untuk memberikan rating. Nah, itu adalah yang perlu Anda lakukan untuk membangun rating Anda di dalam dunia online. Oke, jadi sekarang yang perlu Anda lakukan, Anda bisa Anda lakukan adalah Anda pilih platform yang tepat untuk bisnisnya Anda. Anda buat NAP-nya Anda, name, address, dan phone yang disetarakan. Dan Anda membangun rating Anda di dunia online. Oke? Nah, kalau Anda punya pertanyaan, sekarang ada waktunya Anda untuk bisa bertanya. Anda bisa angkat tangan Anda atau tuliskan di kolom chat. Saya akan mencoba untuk menjawab Anda. Kalau Anda punya pertanyaan selepas dari
acara kita pada hari ini, Anda bisa hubungi saya di Instagram. Instagram saya di ryan.cristo. Anda bisa follow dan ada DM ke saya di Instagram. Oke. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Rudi. Oh, Pak di Rudi. kolom chat. Oh ya, di Yes. kolom chat, betul. Kalau ternyata nama bisnis kita sudah ada di kota lain. Wah. Gimana? Berarti nama bisnis Anda belum dipatenkan. Patenkan nama bisnis Anda. Itu satu yang pertama. Siapa yang patenin terlebih dahulu bisa meminta untuk di kota lain untuk dibatalkan. Tapi kalau nama bisnis Anda cukup generik, maka sangat sulit untuk sangat sulit untuk meminta kepada bisnis yang lain untuk mematikan bisnisnya Anda. Kasus terbesar yang paling dekat dengan dunia kita saat ini adalah pada saat Gojek merger dengan Tokopedia. Siapa yang ingat ceritanya? Gojek merger dengan Tokopedia, mereka berubah nama jadi Goto. Oke. Ternyata brand Goto sudah didaftarkan beberapa tahun sebelumnya. Oke, jadi ada satu perusahaan udah daftarin nama Goto dan udah dipatenkan. Apa yang terjadi? Sempat heboh, sempat ramai di berita karena banyak pihak yang kelewat. Bayangin ya, tim legalnya Goto itu udah sekuat apa gitu ya. Udah sebanyak apa orang yang bekerja, bayarannya semahal apa. Kelewatan. nggak ketahuan loh ada orang yang udah daftar nama Goto. Saya nggak tahu akhirnya apa, tapi kemungkinan besar adalah mereka diselesaikan. Mungkin brandnya dibeli atau apa, angka semua di undisclosed. Semua didisclose, jadi nggak bisa saya nggak tahu update-nya apa. Mungkin di sini ada insider, boleh cerita-cerita kalau ada insider ya. Tapi kalau nama bisnisnya kita udah dari kota lain, maka kalau kita bukan pemegang mereknya, pemegang patennya, maka akan sangat sulit. Oleh karena itu, untuk semua yang ada di sini, kalau misalnya butuh paten, saya bisa kenalin ke konsultan Haki supaya bisa Anda lebih aman gitu ya di Indonesia, setidaknya di Indonesia lah. Oke. Kalau di belakangnya harus kan tulis nama kota di belakangnya, misalnya Jaya Diesel Rengas Dengklok. Itu akan membantu untuk kita bisa ditemukan di daerah tertentu. Oke. Saya akan sarankan gunakan hal tersebut. Walaupun kalau terlalu panjang jadi gak bagus. Oke. Kayak misalnya di tempatnya saya, kalau Anda cari Tofidev di peta gitu ya, terus ketemu tempatnya saya bukain deh. Oke, di sini Tofidev Web Design and Development. Saya lupa ininya apa. Coba saya buka di sini. Web Design and Development SEO Agency in Jakarta. Oke, ini adalah title-nya saya. Nama bisnisnya Anda harus jelas. Jadi kalau misalnya Jaya Dieselnya itu untuk apa? Diesel generator atau apa? Oke, Anda harus ketikkan di tempat itu. Ada banyak hal yang bisa kita bahas. Mungkin waktunya yang tidak pas. Saya nggak tahu sih waktu saya ini kelebihan atau kecepatan atau kekurangan. Tapi saya tahu kita punya waktu sampai jam 9. Di sini ada address, ini ada phone, ada provinsi, appointmentnya pakai apa, reviewnya itu seperti apa. Lihat di sini reviewnya 4,8. Kita bisa kasih updates, oke, profilnya itu ada apa aja, web resultnya itu apa aja, semua bisa kita ada beberapa yang bisa kita kontrol dari halaman Google ini. Oke, nggak semuanya bisa kita kontrol, tapi banyak yang bisa kita kontrol. Penting fokus di yang kontrol aja. Oke, mudah-mudahan terjawab, Pak Rudi. Di sini ada Pak Arjo. Ya, Pak Arjo. Silakan Silakan, Pak. Pak Arjo, boleh nyalakan kamera, buka mikrofonnya. Jadi tadi soal paten ya. Tapi kalau misalkan nama, tapi kalau mana Sorry. proses siapa lagi teknologi yang sudah banyak dipakai orang, dan itu Sorry. dia tidak pernah ada yang Pak pemahaman. Arjo, sorry putus-putus suaranya, boleh diulangin pertanyaannya Pak?
Sorry. Iya, jadi sekarang jelas ya suara saya ya? Yes, Oh ya, jelas. sekarang udah Oke. jelas. Ya, jadi tadi kan kalau soal paten nama itu mungkin lebih mudah lah. Tapi kalau paten soal teknologi misalkan, dan sedangkan teknologinya itu sudah menjadi rahasia umum dan banyak dipakai banyak UMKM. Jadi kalau misalkan nanti ada mengklaim bahwa itu teknologinya dia, itu mungkin nanti akan jadi permasalahan. Saya ambil contoh misalkan teknologi ketok magic lah. Gitu. Misalkan kita pengen go internasional dengan ketok magic gitu. Sedangkan di Indonesia itu sebenarnya siapa sih yang penciptanya? Karena kita Hmm. yang pasti kan nggak bisa membawa itu ke luar negeri kalau di dalam negerinya sendiri pertama. Nah, Kedua, soal yang bisnis yang global ya, misalkan kita entah itu makanan lah, misalkan produk kopi atau apa gitu ke luar negeri. Biasanya tuh kita tuh tidak paham kondisi pasar gitu. Jadi ada yang menggunakan marketing segala macam, tapi mungkin karena bukan hal yang banyak dicari orang, produk kita jadi kurang laku. Jadi, apakah digital marketing itu cukup? Karena bisa jadi kalau misalkan mengundang orang dari luar untuk Indonesia, belum tentu orang yang dari luar juga punya duit kan, karena kan sekarang katanya lagi resesi ekonomi 2023 dan segala macam. Jadi gimana sih sebenarnya win-win solutionnya gitu untuk yang bisnis global itu? Itu sih pertanyaan saya. oke. Makasih. Thank you Pak Arjo. Berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Arjo. Oke. Jadi pertanyaan Pak Arjo. Pertama adalah tentang paten. Kalau misalnya patennya namanya adalah nama yang generik atau nama-nama yang belum didaftarkan. Bisa nggak? Anda harus konsultasi sama konsultan hakinya, konsultan patennya, untuk memastikan bahwa nama tersebut boleh dipatenkan, boleh kita gunakan. Dan nama paten ini dilakukan di setiap negara. Jadi nggak ada yang namanya paten itu global. Paten itu di tiap negara. Jadi ada beberapa trik. Ini another business. Saya nggak saranin, tapi ada yang melakukan. Jadi kalau Anda tahu ada produk baru di Amerika yang mungkin bakalan terkenal, misalnya Anda tahu tiba-tiba 10 tahun yang lalu Anda dengar nama Tesla. Oke, apa artinya Tesla? 10 tahun yang lalu mungkin Anda bilang, apa ya? Apa tuh Tesla? Itu apa namanya? Tesla itu yang alat musik bukan sih? Saya nggak tahu sih Tesla itu apa. Artinya apa saya juga nggak tahu. Tapi kalau Tesla misalnya itu Anda nama tahu, penemu, Pak. Tesla nama itu penemu. nama penemu fisikawan ya. Dia Nah, fisikawan fisikawan. penemu listrik. Oke. Nah, alat masak, jelas alat masak. Saya nggak tahu lah namanya itu apa. Tapi Anda tahu bahwa oh ternyata tiba-tiba misalnya di sini ada yang tahu bahwa ada mobil listrik namanya Tesla. Terus Anda bilang ke konsultan haki di Indonesia, saya mau daftarin nama Tesla. Apa itu Tesla? Alat makan. Boleh nggak? Boleh. Oke. Dan kalau Tesla masuk ke Indonesia dan ternyata nama Tesla sudah dipatenkan di Indonesia, maka mereka nggak boleh pakai nama Tesla. Nah ini adalah trik lah, trik. Sekarang, by the way, sekarang patennya Indonesia udah jauh lebih bagus. Mereka berdasarkan dari klasifikasi tertentu. Jadi punya nama sama di klasifikasi berbeda itu boleh. Jadi kalau Anda punya nama Tesla, tapi Anda sekarang bikinnya kitchenware, gitu ya, masih boleh. Selama ada batasannya. Baik lagi batasannya, saya bukan ahli haki, jadi saya nggak bisa ngomongin panjang kali lebar. Tapi cari konsultan hakinya itu siapa. Kita bisa daftarin mudah-mudahan kayak gitu. Kadang-kadang kalau kita melakukan hal tersebut, siapa tahu dapat jackpot gitu ya. Dapat hadiah, undian berhadiah. Nama brandnya kita dibayarin karena gak mau pusing dibayarin aja. Mungkin, mudah-mudahan. Saya berharap seperti itu. Tapi saya nggak tahu ya konsepnya seperti apa. Jadi itu yang pertama untuk nama. Yang kedua, kalau misalnya tadi Pak Arjo nanya bisnisnya global gitu ya, Pak Arjo ya? Manfaat digital marketing tuh emang semampu itukah gitu untuk Nah, promosikan? untuk mempromosikannya, apalagi kalau misalnya produk kita biasa-biasa aja. Saya saranin untuk baca buku. Nah ini saya balikin ke saran yang lain. Saya baru baca buku judulnya Marketing 5.0. Ada yang udah baca bukunya?
Philip Kotler dengan Herman Kertajaya dan Iwan Setiawan. Dia punya 5.0. Ini kebetulan di meja saya ada bukunya, jadi saya sering pakai untuk tunjukin ke orang. Tapi yang menarik adalah marketing 5.0 ini dari awalnya adalah 1.0. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Dan terakhir 5.0. Oke. Nah, kita harus ngerti. Saya ngajarin sedikit ya. Yaitu marketing 1.0 itu adalah marketing di mana product centric. Product centric marketing. Product centric marketing ini dilakukan di awal tahun 1900-an. Jadi marketing itu nggak dari zaman dahulu. Marketing itu baru mulai di 1900-an. Di marketing 1.0, mereka product centric marketing. Artinya apa? Mereka yang punya produk win. Udah, selesai. Kita punya produk, kita bisa bangun produk, kita win. Tapi ini 1900-an. Mungkin sebelum ada negara namanya Tiongkok yang bisa bikin apapun di dunia. Segala jenis produk yang kita punya, yang ide, oh kita punya ini, idenya keren banget nih. Tiba-tiba besok mereka udah bisa bikin lagi. Mobil listrik, tiba-tiba mobil listriknya mereka di mana-mana gitu ya, istilahnya. Nah, setelah marketing 1.0, karena yang punya produknya jadi banyak, tiba-tiba semua orang punya produk. Kita berpindah dari 1.0 ke 2.0. 2.0 ini apa? Customer centric marketing. Jadi siapa pelanggannya kita? Oh, kita mau jual produknya sama-sama mobil listrik. Tapi siapa yang kita targetin? Oh, mobil listriknya itu untuk sport, untuk gaya, untuk mereka yang high end. Oh, kita bikin mobil listrik itu untuk city car. Siapa pelanggannya? Oke. Jadi dari 1.0 ke 2.0 ini berubah dari product centric masuk ke customer centric. Nah, perubahan ini terjadi cukup lama. Saya baca di dalam bukunya itu kira-kira sekitar 70 tahunan. Sekitar 1990-an itu masuk ke 2.0 sampai ke 2000-an. Oke. Masuk ke customer centric. Ternyata jadi butuh waktu puluhan tahun untuk berubah dari product centric ke customer centric. Sekarang pada waktu itu, ini balik lagi ke 2000-an, karena customer centric gak cukup, mereka pindah ke marketing 3.0. Marketing 3.0 itu apa? Marketing 3.0 itu adalah di mana dibilangnya human centric. Bukan customer centric, tapi human centric. Contohnya gimana? Contohnya adalah banyak bisnis sekarang masuk ke social benefit. Oke, misalnya. Siapa yang pernah lihat handphone dibilang semuanya bisa recyclable. Jadi nanti kalau saya pakai produk yang mereknya A itu, oke, dari brand A, dalam waktu berapa puluh tahun, barangnya mungkin jadi kropos istilahnya gitu ya. Nggak bisa lagi digunakan. Kenapa? Dia bilangnya adalah go green. Alasan yang lainnya adalah supaya beli lagi. Bukan go green. Lalu ada toko sepatu yang bilang kalau beli sepatu di tempatnya saya beliin lagi satu pasang sepatu untuk di negara mana gitu ya. Nah, itu adalah social centric. Oke? Itu adalah salah satu bagian dari human centric marketing. Nah, itu yang terjadi sampai saat ini kita berkutat di 3.0. Nah, marketingnya kita, di dalam bisnisnya kita juga harus berpindah. Kita nggak bisa lagi tentang product centric, marketing 1.0. Keluar dari fase itu. Tadi saya nggak tahu sih, perasaannya saya, Pak Arjo, itu masih di 1.0. Harus move forward ke 2.0. Karena saya percaya nggak ada hal baru di muka bumi. Nothing new under the sun. Kalau misalnya ada yang bisa copy aja. Kalau misalnya ada yang ini, lanjutin aja. Nothing new. Jadi masih bisa kita lakukan gitu ya. Oke. Kita harus pindah ke 3.0. Semua bisnis yang ada di sini saya sarankan untuk masuk ke level 3.0, marketing 3.0. Kita ngomongin lagi tentang produk, fitur dan segala macam. Itu penting banget, tapi nggak fokus di sana. Kita masuk ke 2.0 dan 3.0. Nah, 2016 dikeluarkan satu yang namanya marketing 4.0. 4.0 adalah transformasi dari tradisional menjadi digital.
Dan 2022 keluar lagi yang 5.0. 5.0 itu ngomongin tentang teknologi untuk kemanusiaan. Baca bukunya, it's a really good book. Bisa buka wawasannya kita mengenai marketing, mengenai bisnisnya kita. Mudah-mudahan terjawab untuk Pak Arjo. Oke. Jadi untuk global, apakah digital perlu? Digital perlu banget. Apakah untuk reach ke global? Yes. Tapi balik lagi ke bisnisnya kita. Nargetin ke global nggak semudah itu dan nggak semurah itu. Kalau kita mau targetin ke global, harus ada beberapa hal yang kita perhatikan. Dan apakah kita willing to pay? Mau bayar nggak untuk hal tersebut? Customer binding, Pak Rudi boleh jelasin? Saya nggak tahu terms-nya. Mungkin saya tahu terms yang lain, tapi customer binding saya kurang nangkep maksudnya. Oke, jadi mungkin kalau Pak Rudi boleh buka kamera atau buka mikrofon, ngomong lebih gampang supaya saya bisa bantu jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya nggak jawab. Nah itu Pak Rudi. Ya, Nah, halo, gimana? selamat malam. Malam. Maksudnya kita sama customer tuh, kan kebetulan saya retail. Jadi retail tuh customernya benar-benar banyak ya. Dan berganti-ganti setiap hari gitu kan, kurang lebih. Jadi kayak kita tuh kasih, apa sih, kayak kedekatan gitu loh, gimana ya. Kayak ada personal touch-nya gitu maksudnya. Betul. Itu yang apakah dilakuin. masuk level 3? Betul, itu yang masuk ke human centric. Ada human centric sama customer centric. Kalau customer centric itu kita fokusin ke orangnya, ke customernya. Human di luar dari customernya. Jadi mungkin targetnya kita, istilahnya ya, targetnya kita anaknya, tapi kita deketnya sama emaknya gitu istilahnya. Nah, itu di 3.0. Ya, Banyak sih, maksudnya banyak kayak kita tuh menganggap customer ini walaupun dia belanja sedikit atau banyak, kayak dia tuh merasa nyaman, diperhatikan gitu, nggak dibeda-bedakan. Yes, true, betul. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rudi. Ini ada pertanyaan lagi di chat sama Pak Ferry angkat tangan. Pak Ferry. Nah, silakan Pak Ferry, boleh angkat tangan, Angkat tangan ini udah gitu ya. Ya, selamat malam Marian. Yes. Sorry, off cam karena sambil nyetir. Nah, jadi pertanyaannya adalah CEO dari 12 tahun lalu ya, itu kan dulu kita pengen jadi nomor 1 di Google ya, orang mencari kita. Sekarang kan mungkin zamannya berubah ya, malah kita pakainya ads ya, supaya kita lebih dikenal gitu, kita lebih proaktif ya Pak. Nah, itu jadi perubahan ke depannya kira-kira 5-10 tahun lagi ke depan tuh jadinya berubah seperti apa Pak model bisnisnya? Terus kemudian yang kedua ini, saya sementara kan memang kuatnya di Instagram Pak. Dan kebetulan karena Instagram induknya ternyata juga sama Facebook, sama WhatsApp, jadi enak gitu kan. Sedangkan untuk menguatkan semua kan butuh biaya atau effort bisa 3 kali lebih besar ya Pak ya. Misalnya kita mau kuat di Twitter, kita mau kuat di TikTok. Sedangkan Instagram sih saya beruntungnya sekali post bisa post di Facebook juga, bahkan di 10 Instagram lain sekaligus bisa gitu ya, menghemat waktu Pak. Nah, kalau menurut Bapak, kalau memang kuatnya di satu gitu dan di SEO-nya ternyata nanti paling atas gitu, perlu juga meningkatkan yang lain untuk menambah brand kita makin kuat atau enggak itu Pak? Terima kasih. Oke, thank you Pak Ferry untuk pertanyaannya. Saya yang pertama tadi adalah kalau misalnya kedepannya itu bakal kayak gimana gitu ya, kedepannya bakal seperti apa. Kalau dulu kita ngomongin tentang ranking, sekarang pun masih ngomongin tentang ranking. Kalau dulu kita ngomongin tentang ads, sampai sekarang kita masih ngomongin tentang ads. Tapi kalau kita ngomongin tentang masa depan, the future, nah ini boleh dicatat. Ini saya baru belajar beberapa, kayaknya minggu lalu, hari Rabu minggu lalu, saya baru belajar ini. Dibilangnya adalah conversation over conversion. Conversation over conversion. Artinya, kedepannya adalah tentang bagaimana kita bangun hubungan. Kayak tadi yang ditanya sama Pak Rudi. Bagaimana kita terhubung dengan pelanggannya kita. Berkomunikasi satu sama lain. Jadi bukan tentang cuma jualan. Tapi tentang bagaimana kita ngomongin sama mereka. Kita sharing informasi sama mereka. Itu yang akan terjadi di masa depan. Kenapa? Karena saat ini di dunia kita information overload. Informasi udah terlalu banyak. Sampai-sampai kita nggak tahu
Yang bener yang mana sih? Gitu. Yang mana yang kita percaya, yang mana yang kita bahkan lebih percaya, mereka yang berkomunikasi lebih sering. Jadi siapapun yang mau berkomunikasi lebih sering, mereka akan win di masa depan. Tapi komunikasi ini cukup sulit. Nah, ini masuk pertanyaan yang kedua dari Pak Ferry. Kalau saya udah fokus di Instagram. Instagram kan enak ya, ada Instagram, terus ke Facebook, terus ke WhatsApp, terus mereka juga punya Facebook Messenger. Kayaknya nyaman nih pakai mereka aja. Terus kalau kita mau pindah ke effort ke platform yang lain, biayanya jauh lebih besar dan segala macam. Mau gak mau, suka gak suka, kita akan masuk ke era tersebut. Artinya, kita harus masuk ke multi platform khusus. Ini saya harus kasih notes, tanda bintang, khusus untuk mereka yang mau berkembang. Kalau enggak, ya udah, nyaman di satu tempat gak apa-apa. Tapi ada satu hal yang harus Anda perhatikan kalau Anda fokus di satu tempat. Contohnya paling gampang, tadi Pak Ferry ngomong udah banyak di Instagram. Instagram, correct me if I'm wrong, kalau di sini ada yang punya Instagram, kalau misalnya saya punya 1 juta followers, oke, kalau misalnya saya punya 1 juta followers, saya belum punya 1 juta followers, tapi kalau misalnya andaikan saya punya 1 juta followers, kalau saya post antara 5 tahun yang lalu dengan sekarang, maka hasilnya berbeda. Bukan cuma tentang orangnya yang berbeda, tentang followernya saya yang berbeda, tapi ada algoritma dari platform yang membatasi kita untuk menjangkau orang-orang yang lebih besar. Jadi kalau misalnya dibilang, oh reach-nya, kalau dulu kayaknya pas kita posting sesuatu, yang nge-like langsung banyak, kok sekarang yang nge-like dikit ya? Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Tenang, itu bukan kesalahan Anda, bukan tentang postingannya Anda, bukan tentang konten yang Anda buat, itu memang salah platformnya. Memang platformnya sengaja dibikin kayak gitu. Kata platformnya, kata si Meta, kata Om Mark Zuckerberg, tahu Om Mark Zuckerberg? Kata dia, give me your money. Give me your money, I'll share your news to more people. Kalau nggak pakai duit, nggak pakai yang namanya di postingannya kita ada di sebelah kanan bawah, biasanya tombolnya biru. Tulisannya apa? Boost post. Kalau nggak di boost post, katanya udahlah cukup lah. Kan waktu tahun-tahun lalu saya udah kasih cukup banyak. Sekarang balikin duitnya dikit lah. Sahamnya saya turun terus ini. Siapa main saham? Siapa yang ngeliatin sahamnya Facebook? Sekarang berapa ya sahamnya Facebook? Ada yang bisa buka? Sahamnya itu, it's fun. Kalau ada yang pernah lihat, saya juga penasaran jadi. Facebook stock. Saya nggak tahu. Oke, sorry. Saya harus masuk ke Google. Lalu saya cari Facebook stock. Kita akan lihat 5 tahun terakhir, ya Tin? Oke. Awal buka 200 perak. Oke. Sekarang 200 perak, 200 dolar. Oke. Keemasan itu 376 dolar, sekarang harganya 113 dolar. Jadi kalau Anda punya uang, jangan lupa untuk membeli di Facebook, berikanlah uang Anda kepada mereka, dan jangan lupa untuk beriklan juga sama mereka. Jadi setidaknya dapat dua-duanya lah. Kanan kiri dapat gitu ya. Jadi itu ada tantangannya kita kalau kita fokus di satu tempat. Kalau gitu kita harus fokus di mana? Saya baca, saya banyak cari kasih rekomendasi ini buat teman-teman. Yang ini bukunya nggak ada di Indonesia, jadi harus beli dari luar negeri. Judulnya Magnetic Marketing. Oke. Ini buku sakti, saya banyak rekomendasiin orang untuk baca buku ini. Magnetic Marketing, karangan Dan S. Kennedy. Ada satu hal yang saya banyak pelajarin, yang saya banyak ceritain sama orang-orang. Dia punya satu mantra. Mantranya adalah seperti ini. For every dollar spent, untuk setiap $1 keluar dari marketing, 2 or 20 dollars return, 2 sampai 20 dolar kembali. Jadi artinya apa? Kalau kita mau melakukan aktivitas dari marketing, kita harus tahu bahwa aktivitas tersebut harus bisa
dikembalikan secara langsung, atau setidaknya kita tahu gimana cara ngebalikin uangnya kita. Jadi kita nggak keluarin uang itu boost post itu cuma boost post. Tapi kita harus pikirin, oh kalau saya boost post, orang bakal kontak saya seperti ini, nanti saya bisa closing mereka seperti ini. Dengan kita pemikirannya seperti itu, kita bisa expand ke tempat lain. Oh, Instagram udah bagus. Instagramnya kita udah powerful banget. Good, berarti Instagram harusnya udah profitable. Udah menguntungkan. Untungnya disisihin, masukin ke Google. Google nanti akhirnya akan profit juga. Kalau profitnya Google udah bagus, masukin ke yang lain, ke YouTube, masukin ke TikTok, masukin ke Twitter, masukin ke email, masukin ke WhatsApp, dan segala macam. Semakin banyak channel yang kita gunakan, maka bisnis kita akan bertumbuh. Dan berita bagusnya adalah, kalau kita nggak fokus ke dalam satu channel, kayak contohnya tadi, Instagram. Instagram itu Instagram itu tinggal tunggu waktu untuk sama seperti Facebook beberapa tahun yang lalu. Ada yang ngerasain bahwa Facebook itu mulai ditinggalin sama penggunanya? Kenapa? Karena para bisnis merasa bahwa reach-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya. Dan mereka kasih tahu. Jadi salah satu kesalahannya mereka adalah mereka kasih tahu ke publik bahwa reach-nya memang dikecilin. Makanya sekarang nggak ada lagi tuh berita-berita tentang Facebook bilang Instagram reach-nya dikecilin. Nggak ada. Yang ngomong itu cuman para influencer. Influencer bilang, wah sekarang reach-nya setengah dari sebelumnya. Cuman gitu doang. Udah selesai. Dari Meta nggak ngomong apa-apa. Kalau itu terjadi dan kita cuma punya satu platform, apa yang akan terjadi? Bisnis kita habis. Satu waktu, satu malam hilang. Okay. Kalau kita punya multiple channel, setidaknya Instagram mati, kita punya Twitter. Twitter mati, kita punya Facebook. Facebook mati, kita punya WhatsApp. WhatsApp mati, kita punya yang lain. Dan seterusnya. Itu adalah goalsnya kita kalau bisnisnya kita mau bertumbuh. Jangan pernah fokus di satu platform. Gak gampang, gak murah, tapi harus strateginya. Gimana caranya? Punya satu yang bagus, iCommunity. iCommunity juga satu channel, oke? Saya ngobrol sama Juanda, kenapa saya mau ikut di iCommunity? Karena iCommunity ada satu channelnya saya. Komunitas yang bukan cuman kumpul-kumpul doang. Social community. Ada social community ya. Philanthropist atau charity community yang suka berderma. Bagus banget berderma, nggak ada yang salah. Kasih sumbangan itu bagus banget. Tapi kalau semua komunitasnya kita tentang itu, ya begitulah. Saya nggak lanjutin. Oke, jadi pilih channelnya banyak, sekaligus channel yang banyak. Oke. Menambahkan sedikit boleh, Pak? Boleh, Pak. Kita waktunya tinggal 10 menit, Bu Devi. Oke, Pak Ryan, tadi penjelasannya Bapak luar biasa ya mengenai perkembangan yang ke depan. Saya mau tanya yang terakhir nih, bagaimana cara dapat duitnya, Pak? Kalau kita sebagai praktisi, dulu kan kebanyakan pay per click ya, terus kemudian zamannya YouTube dimasukin iklan banyak. Sedangkan yang sekarang saya lihat dari TikTok, dari Instagram itu belum bisa dapat duit. Kalau pay per click itu juga kita lagi iklan terus di pay per click sama orang, kita boncos juga itu habis. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Oke. Demandnya gimana, dan Bapak boleh cerita sedikit mungkin 1-2 pandangan Pak mengenai metaverse, Pak. Saya sekarang terjun metaverse. Dan itu agak susah. Meyakinkannya karena nanti ujung-ujungnya ya mirip Google sama Yahoo sama apa dulu mesin pencari banyak, tiba-tiba cuma satu doang yang dipercaya, yang lainnya ya tiba-tiba dalam hitungan detik hilang, ya investasi kita nol gitu, Pak. Yes. Terima kasih. Nah, oke, pertanyaan bagus nih. Kalau misalnya pertanyaan Pak Ferry adalah, kalau kita akhirnya ujung-ujungnya ke pay per click atau berbiaya gitu ya, itu apa yang dilakukan? Rumusnya saya tadi satu, every dollar spend, $2 or $20 return. Nah, ini gak ngomongin tentang ngegandain uang secara harafiah. Artinya bukan berarti setiap kali saya keluarin uang akan langsung berlipat ganda. Tapi saya punya rencananya, saya punya skillnya. Lanjutannya ada yang keduanya nih, ada quotes lanjutannya. Oke, quotes lanjutannya dari Dan S. Kennedy bilangnya begini. Don't spend $1 if you don't know how to get $2 or $20 return.
Jadi jangan keluarin $1 kalau kita nggak tahu gimana caranya dapetin 2-20 $ kembali. Jadi yang paling penting adalah rencananya kita. Pay per click ataupun apapun yang kita gunakan bisa menguntungkan. Tapi apa Bapak mau jawab ini yang di kolom chat mungkin untuk menutup pembicaraan kita ya Pak ya? Jadi yang di kolom chat tadi Pak Ranza tanya SEM dan SEO baiknya lebih dulu yang mana? Terus kalau Coach Jos tanya mana yang lebih penting dalam SEO, cari nama bisnis atau nama produk ya Pak? Oke. Untuk Coach Jos, yang mana yang paling penting dalam SEO? Nama bisnis atau nama produk? Dua-duanya. Tapi tergantung dari bisnisnya Anda. Kalau tergantung dari local bisnisnya, jenis bisnisnya, apa yang Anda jual, kita bisa tentukan. Jadi itu harus ditimbang, harus ditentukan. Paling gampang adalah dari nama bisnisnya. Tapi nama bisnisnya apakah mencerminkan nama produknya? Belum tentu. Nah ini jadi kita mesti diskusi lebih panjang sedikit untuk menentukan. Saya nggak bisa jawab dengan cepat. Untuk SEM atau SEO, mana yang baiknya lebih dahulu? Saya akan saranin dua-duanya jalan berbarengan. Kenapa? Karena SEO butuh waktu sekitar 6-9 bulan untuk kita lihat hasilnya. Tapi sebagai pebisnis, kita nggak mau tungguin 9 bulan baru ada hasilnya. Apalagi kalau pakai jasa SEO. Jasa SEO itu bayarnya di muka, bukan di akhir. Jadi bulan pertama itu udah dibayarin. Oleh karena itu, kita mulai dua-duanya. Karena SEM, rumusnya SEM satu. Jadi kalau kita pakai iklan, Anda harus bisa jawab every dollar spend $2 or $20 return. Setiap $1 keluar, 2-20 $ kembali. Harus jawab itu dulu. Gimana caranya? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, nggak ada jalannya, maka jangan mulai SEM. Tapi kalau udah tahu caranya, lakukan itu. By the way, untuk $1-2 kembali itu, kita boleh rencanain. Itu sama kayak kita bikin rencana kerjanya kita gitu ya. Tapi sepanjang perjalanan sesuai rencana nggak? Kadang-kadang nggak. Lebih banyak enggak sih. Saya bisa bilang 90% dari rencana yang kita lakukan semuanya off track gitu ya. Tapi setidaknya dari off track itu kita bisa balikin ke arahnya kita yang lebih bagus. Yang penting kita punya goals-nya. Goals-nya pada saat di sini buat teman-teman yang baru mau mulai iklan atau mengiklan dengan lebih baik. Goals-nya Anda untuk saat ini di awal, kalau Anda belum pernah pasang iklan sama sekali atau Anda belum tahu apa yang harus dilakukan, goals-nya Anda adalah 1x1. Artinya $1 keluar, $1 masuk. Boncos dong, nggak untung. Yes, nggak untung. Tapi kalau Anda bisa dapat di situ aja, maka bisnis Anda punya potensi untuk lebih besar. Cuman kalau misalnya di situ aja Anda nggak berhasil, gimana caranya bisa dapetin 2 atau 3 kali atau 10 kali. Jadi untuk yang awal, keluar 1 dapat 1. Every dollar out, $1 in. Gitu ya Bapak Ibu. Wah, keren banget. Sampai nggak kerasa loh kita diskusinya ternyata sangat panjang dan detail banget, dan betapa pentingnya semua komponen itu agar kita tuh bisa famous gitu ya. Soalnya kan ya gimana lagi ya Pak, banyak bisnis-bisnis yang sama juga, persaingan juga semakin ketat, apalagi sekarang serba digital. Jadi persaingannya bakal 2-3 kali lipat lebih ketat lagi. Yes, betul banget. Oke, terima kasih banyak. Nah, oke, saya akan sebelum menutup seperti biasa, saya akan melanjutkan tentang iCommunity itu apa. Nah, gimana sih jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah berikut seperti tidak memiliki network yang tepat, kesulitan dalam mencari relasi, kehabisan daftar nama, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan para pebisnis dan profesional, bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia itu gimana? Kalau misalnya Anda udah pernah mengalami permasalahan seperti tersebut ya, dan Anda merasa bahwa, wah saya tuh udah ikut seminar loh, ikut workshop, ikut komunitas, tapi kok gitu-gitu aja sih. Mungkin Anda perlu cara yang terbaru, yaitu dengan iCommunity, yaitu sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi. Kenapa sih kok Anda perlu join iCommunity? Alasan yang pertama adalah valuable community, yaitu ada akses networking-nya ada, learning-nya ada, juga akses contributing-nya juga ada. Dan yang kedua, quality leads, yaitu leads ke customer baru, leads reseller baru, leads customer retention juga. Benefit yang ketiga juga low cost, yaitu tidak perlu biaya iklan,
juga word of mouth, kemudian konten freemium untuk upgrade skill. Nah, iCommunity ini juga punya banyak program. Contohnya program malam ini ada ILC, yaitu event mingguan. Kami selalu membahas tema-tema yang berbeda, bisa tentang SEO, contohnya malam ini, tentang marketing juga pernah. Jadi banyak hal yang kami share tiap minggu. Terus yang kedua ada community business matching, kemudian ada one-on-one meeting, ada refer a business, kemudian ada company visit, dan juga ada business summit. Nah, how to grow your business with iCommunity. Jadi biasanya kita akan bertemu di ILC, kemudian kita kenalan satu sama lain, dan mungkin Bapak Ibu masih penasaran gimana sih iCommunity lebih lanjut, dan ada siapa saja sih membernya. Itu biasanya kita akan bertemu di iCommunity Business Matching. Nah, terus kemudian yang ketiga, selanjutnya kita akan bertemu one-on-one meeting untuk bisa berkolaborasi. Nah, yang terakhir, iCommunity Refer a Business. Gitu. Nah, ini contoh iCommunity Business Matching, bisa dilaksanakan online maupun offline. Nah, ini yang online. Nah, yang offline ini jangan khawatir. Ini biasanya community punya jadwal keluar kota, ada kadang di Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Tangerang, bahkan sampai luar negeri. Sekarang ada di Malaysia gitu. Jangan lupa juga Bapak Ibu untuk follow iCommunity official Instagramnya untuk tahu semua aktivitas yang kami lakukan. Dan apa aja sih keseruan yang kami lakukan, dan next mingguan tema ILC-nya apa aja sih gitu. Ada juga YouTube-nya, jadi nanti tentang SEO ini akan kami share di YouTube gitu. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum itu seperti biasa, bolehkah Bapak Ibu menyalakan videonya, menyalakan start video biar kita bisa bersua gitu, dan saya bisa foto. Boleh di-share start video? Wah, ada Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Oke, Pak Ferry. Oke, mungkin oke. Berikan stream yang lebar, saya foto ya. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Pak Rian sudah hadir pada community malam hari ini. Jangan kapok-kapok ya Bapak. Bagi Bapak Terima Ibu, kasih. makasih banyak. Bagi Terima Bapak kasih Pak Rian. Ibu bisa menghubungi di Instagram ya Pak Rian ya. Yes. Oke, Di siap. Instagram di ryan.cristo, ryan.cristo. Oke. Siap. Terima kasih banyak Pak Rian. Bermanfaat sekali malam hari ini. Sampai jumpa lagi di ILC minggu depan. Bye semuanya. Thank you. Terima kasih semuanya.